Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang mudik. Menjelang Idul Fitri, salah satu tradisi yang kemudian populer di Indonesia adalah tradisi mudik, di mana orang berduyun-duyun kembali ke kampung halamannya. Tahun kemarin mudik itu kemudian dilarang karena adanya corona, walaupun ya ada juga yang mudik, dan tahun ini mudik dibolehkan dengan berbagai macam persyaratan-persyaratannya. Mudik sebenarnya itu ada dua jenisnya. Ada mudik teritorial yang bersifat kedaerahan dan bersifat material. Mudik teritorial ini adalah pulangnya manusia atau kembalinya manusia dari satu daerah yang kita sebut sebagai daerah rantauan kemudian ke daerah asalnya atau kampung halamannya. Mudik itu biasa diidentikan dengan kembalinya manusia dari kota ke kampungnya. Jadi ada istilahnya ngampung setelah ngota. Itu mudik yang pada umumnya yang sebagian besar manusia melaluinya dan menjadi ciri khas dari tradisi kenusantaraan kita. Ada mudik yang lain sebenarnya yang identik dengan Idul Fitri, yaitu mudik eksistensial. Jadi kalau tadi itu mudik teritorial, nah sekarang ini adalah mudik eksistensial. Mudik eksistensial ini dia bermakna, dia sejalan dengan makna Idul Fitri. Idul Fitri itu kan artinya kembali ke fitri. Aid, yakni kembali. Kata ada yaudu aid. Idul Fitri, yakni kembali ke fitri. Jadi mudiknya adalah kembali ke fitri. Mudik yakni kembali ke diri. Kembali ke fitri yakni apa? Fitrah yang bagaimana? Fitrah yang bersifat insaniah tentunya. Makanya selama bulan puasa itu kita dilatih untuk perlahan-lahan mengontrol dimensi hewaniah kita. Jadi hal-hal yang bersifat hewaniah selama sebulan itu berusaha diredam atau dikontrol setidaknya. Untuk apa? Untuk menguatkan dimensi insaniah manusia. Jadi dimensi insaniah manusia itu kan, jadi manusia itu kan dia memiliki dua dimensi. Kalau kata Mutahari, ada diri asli dan ada diri KW. Jadi ada diri ori dan ada diri KW. Diri asli manusia adalah dimensi insanianya, rasionalitasnya, adalah akalnya. Yang kemudian juga dijadikan sebagai diferensia dalam terminologi logika, yaitu akal. Manusia sebagai makhluk yang berakal. Tapi di samping itu ada dimensi lain, yaitu dimensi hewaniah. Makanya manusialah hewan yang berakal. Dimensi hewaniah ini itu berusaha untuk diredam selama melalui proses yang kita sebut dengan puasa. Sehingga Idul Fitri berarti apa? Kembali ke fitrah, di mana manusia kembali pada fitrah insaniahnya. Ini yang disebut dengan mudik eksistensial yang selaras dengan Idul Fitri. Sehingga tidak ada Idul Fitri bagi mereka yang tidak mudik. Kita boleh jadi tidak mudik secara teritorial, karena kita tetap di kota dengan satu dan lain alasan. Tapi semua kita harus mudik eksistensial. Harus kembali ke fitrah rasionalitas, ke fitrah insaniah, ke diri insaniah kita. Jika tidak, maka tidak ada Idul Fitri bagi yang tidak mudik eksistensial ini. Itu. Berarti apa? Berarti selama sebulan ini kita tidak berpuasa. Tidak berpuasa jadi apa? Tidak melatih dimensi insaniah kita, tidak menguatkan dimensi insaniah kita. Kalau pada akhirnya di Idul Fitri akal masih saja di bawah kontrol atau kendali dimensi hewaniah. Itu kata Prof. Ibrahim Dinani. Jadi Prof. Ibrahim Dinani memaknai Idul Fitri sebagai proses kembalinya manusia ke diri insanianya, ke rasionalitasnya, dengan latihan-latihan meredam atau mengontrol dimensi hewaniah.
Itu mudik yang kedua, mudik teritorial. Kalau mudik yang awal, mudik yang kedua, mudik eksistensial. Kalau mudik yang awal tadi, mudik teritorial itu bisa juga dimaknai sebagai dimaknai secara simbolis. Jadi kalau misalnya kota itu adalah simbol dari persaingan, kebisingan, dan berbagai macam hal-hal yang bersifat duniawi, perebutan dan hal-hal semacam itu, kekeruhan dan sebagainya. Dan desa dimaknai sebagai kejernihan, kedamaian, keheningan, dan sebagainya. Maka kita juga bisa mudik secara simbolis ini tanpa harus kembali ke kampung. Gitu. Artinya apa? Artinya kita tetap bisa ngampung di kota. Jadi mengampungkan diri walaupun kita berada di kota. Jangan sampai kita kembali ke kampung tapi budaya-budaya kota tetap kita bawa sehingga kita tetap ngota di kampung dan berusaha menyebarkan paham kotaisme di kampung itu. Nah, itu yang bahaya. Gitu. Jadi sebenarnya dimanapun kita harus tetap kembali ke kampung dengan membawa sifat-sifat kampung itu di setiap tempat kita berada, membawa kedamaian, keheningan, ketenangan, kejernihan dan semacamnya. Itu mudik yang ketiga atau mudik simbolis. Kalau tadi ada yang kedua mudik eksistensial, yang pertama disebut dengan mudik teritorial yang bersifat materi dari satu kota ke tempat yang lain. Ada lagi mudik yang lain, mudik yang lebih bersifat imanen, jadi bukan transenden. Kalau para sufi misalnya memaknai mudik itu sebagai kembali ke kampung yang jauh di belakang, yaitu Tuhan. Kalau saya memaknainya justru kembali ke bumi. Jadi bulan puasa itu sebuah perjalanan manusia ke langit, dan di Idul Fitri itu kembali ke bumi, sehingga dia geraknya gerak imanen, gerak menurun. Jadi mudik atau Idul Fitri ini apa? Ini kembali ke bumi. Setelah apa? Setelah di bulan puasa ini kita ke langit. Kita ke langit menyantap hidangan-hidangan yang persiapkan oleh ilahi. Di situ ada zikir, di situ ada munajat, di situ ada doa dan semacamnya. Setelah itu barulah kita kembali lagi ke bumi. Itu disebut dengan Idul Fitri, dengan membawa serta